Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Masih bersama Ustadz dalam pembelajaran SKI. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan bahas materi tentang Mari Mengenal Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Perhatikan KD dan tujuan pembelajaran ini. Untuk KD hari ini adalah 3.2 menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah 1. Dengan membaca teks atau memperhatikan video ini, siswa diharapkan dapat memahami sejarah dan strategi dakwah Sunan Ampel dengan baik. 2. Dengan melakukan latihan dan bermain peran, siswa diharapkan dapat mempraktikkan perjuangan Sunan Ampel dengan baik dan benar. 3. Dengan berdiskusi, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan keteladanan Sunan Ampel dengan baik dan benar. Selanjutnya, silsilah Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Syed Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau Sunan Gresik. Kakeknya adalah Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro yang diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain bin Ali dari Fatimah binti Muhammad. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Dia adalah seorang putri Raja Campa. Dan adik Dewi Chandrawulan adalah seorang istri dari Raja Majapahit, sehingga dia adalah keponakan dari Raja Majapahit. Beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi dan wafat di Demak tahun 1481 Masehi. Sedangkan makam beliau berada di Ampel. Beliau memiliki saudara yaitu Raden Santri atau Syed Ali Murtado. Selanjutnya, Sunan Ampel adalah penerus Sunan Gresik. Jadi, Sunan Ampel itu bukan hanya seorang anak dari Sunan Gresik. Beliau juga seorang penerus dalam menyebarkan agama Islam. Antara murid-murid beliau adalah 1. Sunan Giri yang menjadi menantu beliau. 2. Raden Patah, dia juga menjadi menantu beliau, Sunan Ampel. 3. Raden Kusen. Raden Kusen ini ada hubungan saudara dengan Raden Patah. 4. Sunan Bonang, yaitu anak beliau. Dan kelima adalah Sunan Derajat, begitu juga. Ini adalah anak beliau, Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Ampel. Sebelum lanjut, silakan Anda lihat cuplikan film berikut ini. Jangan berbuat semena-mena sama warga. Beraninya kalian mencampuri urusan kami. Kami berhak melakukan apa yang kami mau. Kalian semakin arogan. Semenjak kerajaan Majapahit ditinggalkan oleh Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kalian semakin semena-mena. Kami sudah bosan untuk diperintah. Mereka masih gemar bermain judi. Tidak hanya itu, Gusti Prabu. Mereka juga main perempuan, mencuri, mabuk-mabukan, dan madat. Menghisap candu maksud kamu? Iya, sehingga di mana-mana banyak orang mabuk dan mengganggu warga lainnya. Bahkan mereka menolak memberikan pajak dan upeti, Gusti Prabu. Kami sudah berusaha mengatur rakyat agar tidak merugikan orang lain. Semakin banyak rakyat yang berbuat semaunya sendiri. Mereka justru membantah dan tidak mau dinasihati.
Apa kau bilang? Candu. Hei, apa kau tidak ingat bahwa kau masih berutang banyak kepadaku? Tapi saya benar-benar membutuhkan candu itu, Tuan. Hei, Kisanak, bayar hutang-hutangmu, atau kau akan kubuat makin menderita. Ya! Gusti Prabu, apa yang sedang Gusti lamunkan? Adakah yang membuat Gusti risau? Istriku, Nyimas Darawati. Aku sedih memikirkan rakyat. Budi pekerti mereka semakin merosot. Aku cemas Majapahit ini akan semakin susah diatur dan akan merusak sebuah tatanan. Gusti, aku ingin mengungkapkan pendapat pada Gusti. Iya, Nyai. Pendapat apa? Gusti, aku teringat dengan keponakanku, Syahid Ali Rahmatullah. Dia putra dari Dewi Candramulan. Dia terkenal dengan Sunan Ampel. Gusti, dia ahli dalam mendidik budi pekerti. Bagaimana kalau dia kita undang ke sini, Gusti? Iya, Nyimas. Aku akan mengutus beberapa orang prajurit untuk menjemput beliau. Jadi, kerbau yang hendak kau berikan kepada. Benar, Tuan. Mau pergi? Baik, Tuan. Tuan! Tuan! Tolong berikan candu itu, Tuan! Saya butuh candu itu, Tuan! Tuan! Tuan, saya mohon, Tuan! Berikan candu itu, saya benar-benar membutuhkannya, Tuan! Tidak. Kerbau yang kau berikan kepadaku tidak cukup untuk membayar hutang-hutang. Ayo pergi. Tuan! Tuan, berikan candu itu, Tuan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng Sunan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Kisanak? Kami dari Istana Majapahit ingin menyampaikan titah dari Gusti Prabu Brawijaya Kartabumi. Beliau menginginkan agar kami menjemput Kanjeng Sunan ke Istana Majapahit. Kalau boleh saya tahu, ada perlu apa saya harus ke sana? Beliau ingin agar Kanjeng Sunan membantu Gusti Prabu. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Karena kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran drastis. Banyak perang saudara, Kanjeng Sunan. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Dan banyak rakyat yang membangkang. Insya Allah, saya akan datang ke istana secepat mungkin. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena tidak bisa langsung datang ke sini. Saya harus bisa menuntaskan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat setempat. Tidak apa-apa, kami sangat memakluminya. Sunan Ampel, para prajuritku tentunya sudah memberitahu apa maksud tujuanku mengundang. Bersediakah kau mendidik atau memberi pelajaran kepada kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mereka memiliki budi pekerti mulia? Insya Allah, saya bersedia, Gusti Prabu. Begitu saya mendengar apa keinginan Gusti Prabu, terbesit hati saya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Insya Allah, saya akan melakukan pendekatan-pendekatan terbaik untuk mendidik mereka. Aku akan memberikan sebidang tanah beserta bangunannya di timur Pulau Jawa untuk kau gunakan mendidik mereka. Terima kasih, Gusti Prabu. Kenapa dia, Nyi?
Tolong suami saya, Tuhan. Suami saya ketergantungan candu. Saya sangat kasihan melihatnya, Tuhan. Astagfirullahaladzim. Boleh saya bantu untuk menyembuhkannya? Silakan, Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Biarkan dia mengeluarkan racunnya sendiri. Bagaimana Tuhan bisa? Atas izin Allah. Allah? Ya. Allah adalah Tuhan semesta alam yang memberikan rahmatnya kepada seluruh umatnya. Terima kasih, Tuhan. Cuplikan film tadi adalah alasan kenapa beliau datang ke Pulau Jawa, yaitu untuk membantu Raja Majapahit mendidik atau memberi pelajaran kepada kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mereka memiliki budi pekerti yang mulia. Dalam memperjuangkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel melakukan 3 pendekatan kepada kaum bangsawan dan rakyat Majapahit. Yang pertama, berdakwah melalui jalur pernikahan. Kedua, membangun masjid dan pesantren. 3, berdakwah dengan lemah lembut. Berdakwah melalui jalur pernikahan. Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Melalui pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri para penguasa yang ada di bawah kerajaan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Cara menjalin kekerabatan yang dilakukan oleh Raden Rahmat dalam menyiarkan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, penguasa Tuban. 2. Raden Rahmat menikahkan kerabatnya yang bernama Khalifah Husain dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Rahmat menunjuk Khalifah Husain untuk menjadi imam di Madura dan Sumeneb. Beliau berhasil mengislamkan semua penduduk Madura hingga Sumeneb. 3. Raden Rahmat menikahkan Syekh Maulana Gharib dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodra. 3. Raden Rahmat menikahkan putrinya Nyimas Murtasiah dengan Raden Paku atau Sunan Giri. 5. Raden Rahmat menikahkan putrinya Nyimas Mursasimah dengan Raden Patah, Adipati Demak. Ingat, pernikahan merupakan salah satu strategi dalam menyebarkan agama Islam untuk menjalin ikatan kekeluargaan yang kuat dan halal. Membangun masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren menjadi tempat untuk beliau mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru. Membangun masjid diantaranya adalah Masjid Ampel dan Masjid Agung Demak. Pesantren. Di pesantren, Sunan Ampel mengajarkan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, dan tasyawuf. Ilmu syariat adalah hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ilmu thariqat adalah jalan atau metode menuju kebenaran dalam ilmu tasawuf.
Hakikat adalah intisari atau dasar kebenaran kenyataan yang sebenarnya. Dan tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sunan Ampel juga mencontohkan kehidupan zuhud dengan melakukan riyadhah ketat. Zuhud adalah meninggalkan keduniawian, sedangkan riyadhah adalah latihan penyempurnaan diri secara terus-menerus melalui zikir dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah dengan lemah lembut. Beliau mengajarkan budi-pekerti luhur sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada masyarakat luas. Hasil didikan budi-pekerti beliau yang terkenal adalah falsafah mo limo, mo mabuk, mo main, mo madon, mo madat, dan mo maling. Mo mabuk adalah tidak mabuk-mabukan, mo main tidak main judi, mo madon tidak main perempuan yang bukan istrinya, mo madat tidak menghisap candu atau ganja, mo maling tidak mencuri. Silakan lihat cuplikan video berikut ini. Ada 5 hal dalam hidup ini yang harus dihindari, yang biasa disebut mo limo. Mo yang pertama, mo main, yaitu judi. Mo yang kedua, mo ngombe atau minum minuman keras, mabuk. Mo yang ketiga, menjadi maling atau mencuri barang-barang yang bukan haknya kita. Mo yang keempat adalah madat atau menghisap candu. Sedangkan mo yang kelima atau yang terakhir adalah moh madon, yaitu bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri kita. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah dijalani. Tapi jangan sekali-sekali engkau mudahkan. Dan para santriku, janganlah ada keputusasaan di dalam hatimu. Terima kasih Said Ali. Kau telah mendidik masyarakat dengan kebenaran. Berterima kasihlah kepada Allah Gusti Prabu. Dan seperti itulah cara saya mengajarkan agama Islam kepada mereka. Saya tidak mempermasalahkan ajaran Islam. Tapi hendaklah kau memperkenalkan ajaran itu tanpa unsur kekerasan sama sekali. Alhamdulillah, tidak ada unsur paksaan Gusti Prabu. Mereka yang kini telah memeluk agama Islam tulus dari dasar hati mereka. Kisah teladan perjuangan Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam. 2. Sunan Ampel ikut turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak. 3. Sunan Ampel menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Demikianlah biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah hamba Allah. Ikuti segala perintahnya. Jauhi larangannya. Dan insya Allah hidupmu berkah.